Pada malam hari, Ran bermimpi ditemui seseorang yang bernama Ruby mencari dirinya. Ran pun terbangun karena tidurnya tidak nyenyak. Keesokan harinya, Departemen Pertahanan Nasional melakukan pengawasan bumi dari ancaman pihak luar. Dari hasil pengawasan terdapat pasukan kapal yang akan memasuki orbit bulan dan tentunya akan menuju bumi. Secara tiba-tiba, ada seseorang yang tak dikenal oleh Tuan Misunugi dan Okita menjelaskan yang sebenarnya, bahwa itu semua merupakan armada pasukan dari Gofu Manafu. Orang itu kemudian memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Brighton dari Gofu Manafu. Brighton mendatangi mereka karena ia ingin berbicara dengan Tuan Misunugi untuk perwakilan dari bumi. Brighton juga mengatakan bumi bisa saja terselamatkan karena dia adalah utusan perdamaian alam semesta. Dalam waktu 3 hari, Dewan Tertinggi Gofu Manafu bisa saja memerintahkan menyerang bumi. Akan tetapi jika sebelum 3 hari, Brighton bisa saja membatalkan melalui negosiasi dengan Dewan Tertinggi Gofu Manafu jika Tuan Misunugi menyerah untuk memberikan orang yang mempunyai DNA Boskuito dalam anggota Grand Caesar. Tuan Misunugi kemudian memanggil semua anggota Grand Caesar untuk datang ke kantor Departemen Pertahanan Nasional. Akan tetapi yang datang hanya sebagian dari 12 orang anggota Grand Caesar. Brighton kemudian mengecek anggota Grand Caesar satu persatu dengan menggunakan batu ajaib. Sebelumnya, Brighton juga meminta Tuan Misunugi untuk mengecek anggota Grand Caesar. Mereka dicek secara bergiliran oleh Brighton. Di saat giliran Ran, batunya bersinar sangat terang. Mereka anggota Grand Caesar dipaksa keluar kecuali Ran tanpa diberi sedikit pun bocoran apa yang akan dilakukan Departemen Pertahanan Nasional kepada Ran. Saat akan memasuki mobil, Akira melihat bayangan arkeologi di kaca mobilnya. Dia melihat Ruby yang sebelumnya memasuki mimpi Ran. Kemudian Akira mengejar Ruby yang akan melarikan diri. Tak lama kemudian, Ai menyusul Akira. Di sana Ruby hanya mengatakan bahwa dirinya mencari Ran dan bukan mereka berdua. Ruby kemudian menghilang di hadapan Akira dan Ai karena ia hanya mencari keberadaan Ran. Di dalam ruangan hanya terdapat 5 orang saja, yaitu Tuan Misunugi, Profesor Riguchi, Brighton, Ran, dan tentunya Okita. Ran kemudian dituduh oleh Brighton bahwa Ran adalah Boskuito yang sebenarnya, hingga menyebabkan pertempuran ini. Brighton kemudian menjelaskan kembali dengan batu miliknya sebagai alat pendeteksi DNA Boskuito. Brighton rencananya akan membawa Ran kepada Dewan Tertinggi Gofu Manafu. Akan tetapi penjelasan Brighton kemudian membuat Tuan Misunugi tidak senang. Tuan Misunugi kemudian menyuruh pasukan Departemen Pertahanan Nasional untuk mengepung Brighton. Profesor Riguchi dan Tuan Misunugi tidak percaya yang dikatakan Brighton mengenai Ran yang merupakan Boskuito. Profesor Riguchi kemudian berpesan kepada Ran untuk tidak mengorbankan dirinya karena Ran terlarut dalam omongan Brighton. Ran kemudian mengalami sakit kepala karena panggilan Ruby. Brighton kemudian dipanggil oleh Belzeus. Dalam percakapan mereka terungkap rahasia mereka bahwa Ran bukan seorang Boskuito. Belzeus memerintahkan Brighton untuk mencari komunikator yang ada di anggota Grand Caesar. Komunikator itu adalah Ran. Belzeus menyuruh Brighton jika tidak bisa menangkapnya maka tidak ada pilihan lain selain membinasakannya. Belzeus meminta Ran untuk melancarkan serangan menuju bumi. Brighton kemudian meminta bantuan pada Algol, salah satu alien dari Gofu Manafu. Akira memberitahu pada teman-temannya bahwa terdapat arkeologi yang mengincar Ran. Okita kemudian mendatangi mereka semua dan menyuruh untuk pergi ke Departemen Pertahanan Nasional. Sedangkan Ran dan Profesor Riguchi berusaha lari dari kantor Departemen Pertahanan Nasional, tapi keduanya dihadang oleh Algol. Pasukan Departemen Pertahanan Nasional yang menolong Ran terkena serangan Algol. Algol pun langsung menangkap dan menculik Ran. Tak lama kemudian, para Grand Caesar datang dan mereka membagi tugas masing-masing. Tenma, Naoto, dan Go kemudian mencari keberadaan Ran. Algol kemudian ditemukan dan diserang oleh ketiga Grand Caesar. Serangan ketiga Grand Caesar tidak bisa menembus pelindung Algol. Mereka malah terkena pantulan serangan milik mereka sendiri. Tak lama kemudian Ruby datang bersama Akira menolong Ran. Ran pun melarikan diri dan meninggalkan mereka semua. Ran yang melarikan diri kemudian dikejar oleh Akira dan Ruby.
Ran yang dikejar mereka berusaha menghindar dari kejaran teman-temannya. Tuan Misunogi bersama Bragton menyaksikan armada tempur Wofumanafu yang semakin mendekati bumi. Dalam 2 hari, Bragton menyuruh Tuan Misunogi untuk menyerahkan Ran. Tak lama kemudian, Beelzeus menghubungi Bragton untuk segera membinasakan Ran. Jika tidak segera dibinasakan, rencana Beelzeus untuk memiliki bumi dan mengendalikan seluruh alam semesta tak akan berhasil. Segera Mika dan Profesor Horiguchi meneliti papan kristal kembali, sedangkan Tuan Misunogi masih memikirkan rencana untuk menghentikan armada pasukan Wofumanafu terhadap penyerangan bumi. Ran yang melarikan diri kemudian dihadang oleh Ruby. Ran teringat bahwa Ruby pernah berada di dalam mimpinya. Ruby menjelaskan yang sebenarnya pada Ran bahwa Ran akan dibinasakan oleh Bragton. Tak lama kemudian akhirnya datang menyuruh Ran untuk lari karena Ruby adalah arkeologi. Ruby kemudian menjelaskan sedikit yang akan terjadi kepada Ran nantinya. Ruby lalu menghilang entah kemana. Ran yang berusaha berlari dihadang oleh Bragton. Ran kemudian mempercayai Bragton dan Ran akan menyerahkan dirinya. Tak lama kemudian Algol muncul dan menyerang Ran, tapi Ran berhasil menghindar. Pada detik ini Ran menyadari bahwa Bragton adalah penipu. Tak lama kemudian Naoto dan Go datang menolong Ran. Kedua prajurit suku tanah kemudian menyerang Algol secara bersamaan, hingga pada akhirnya mereka berdua berhasil dikalahkan oleh Algol. Bragton kemudian mengancam Ran jika Ran tidak menyerahkan dirinya maka Naoto dan Go akan ditembak oleh Algol. Ran lalu mencoba melindungi Naoto dan Go dengan memasang badannya. Saat hendak ditembak, Tenma dengan tepat waktu menolong Ran. Naoto dan Go disuruh untuk membawa pergi Ran dan Tenma akan melawan Algol sendirian. Tak diduga-duga Lugia datang untuk menghentikan Bragton yang akan mengejar Ran. Lugia menjelaskan bahwa ia benci kepada Beelzeus karena pengkhianatannya. Algol dan Bragton kemudian menghilang dari hadapan mereka berdua karena tak senang atas kedatangan Lugia. Tenma kemudian menghampiri Lugia dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lugia sangat dendam pada Beelzeus dan menyuruh Tenma untuk tidak menyerahkan Ran. Jika diserahkan maka bumi benar-benar akan hancur. Profesor Horiguchi dan Mika kemudian berhasil menemukan sebuah petunjuk. Profesor Horiguchi menyuruh Mika untuk menghubungi Tenma dan Ran. Di Departemen Pertahanan Nasional, Tenma sangat marah kepada Bragton, tapi Tuan Misunogi berusaha melarainya. Dengan siasatnya, Bragton menjelaskan penyerangan Wofumanafu terhadap bumi. Ran kemudian diletakkan di penjara untuk menghindari melarikan diri. Tak lama kemudian Ai datang dan mendukung tindakan Ran. Ai akan mengikuti Ran menyerahkan diri pada Wofumanafu demi menghentikan perang. Tuan Misunogi kemudian dihubungi oleh Profesor Horiguchi untuk menipu Bragton karena sebenarnya Bragton adalah penipu dan bukan sebagai utusan perdamaian alam semesta. Bragton kemudian muncul dan mengetahui pembicaraan mereka. Bragton kemudian memaksa mereka untuk menyerahkan Ran dengan memunculkan monster raksasa. Go yang juga mendukung Ran kemudian membantu Ran untuk keluar dari penjara dan mencegah Naoto yang mencoba mengejar Ran. Ran kemudian menghubungi teman-temannya bahwa dirinya akan segera menemui Bragton. Akhirnya kemudian menyuruh Tenma untuk menghentikan tindakan Ran. Sedangkan prajurit suku angin dan prajurit suku air akan mengatasi monster di kota. Kedua Choseishin mengeluarkan mode warrior guna menyerang monster. Tak hanya itu, Grand Vehicle juga turut membantu Choseishin. Ran yang berusaha berlari akhirnya dihadang oleh Algol. Serangan Algol berhasil diblok oleh Ruby, tapi Ruby juga merasakan dampaknya. Tenma dan Ken kemudian juga membantu menyerang Algol. Pada akhirnya Tenma menemui Ran dan berusaha menyadarkan Ran, tapi Ai dan Go sangat mendukung tindakan Ran demi menghentikan perang. Mereka semua akhirnya lebih mementingkan menolong Ruby terlebih dahulu dan mengesampingkan misi untuk melindungi bumi. Tuan Misunogi memperhatikan pertarungan Dolcrus melawan monster bernama Troyus. Tiba-tiba Bragton muncul di ruangan mereka. Tuan Misunogi mengetahui bahwa Bragton adalah penipu dan dia bukan utusan perdamaian. Mengetahui penipuannya terbongkar, Bragton langsung menghilang. Di tengah kota, Troyus diserang menggunakan Grand Vehicle yang dibantu Dolcrus.
Serangan terus mereka keluarkan guna mengalahkan Troyus. Tapi kekuatan Troyus sangat luar biasa, kekuatannya hingga menyebabkan gempa pada radius tertentu. Tak lama kemudian Okita bersama Departemen Pertahanan Nasional meluncurkan Yuhi guna membantu Grand Caesar. Yuhi dikendalikan Okita untuk menembak jarak jauh. Tak tinggal diam, para Grand Caesar juga ikut membantu Yuhi melawan Troyus. Chose Sindolkrus yang dikendalikan Akira mengalami kerusakan sistem akibat terkena serangan Troyus. Para Grand Caesar yang menggunakan Grand Vehicle berusaha menjauhkan Troyus dari Dolkrus. Okita yang juga mengetahui bahwa Dolkrus dalam bahaya langsung menyerang Troyus, tapi Yuhi berhasil dikalahkan hingga hancur berkeping-keping akibat serangan Troyus. Akira berusaha mengendalikan Chose Sindolkrusnya, tapi tetap saja Dolkrus tidak bisa merespon. Para Grand Caesar yang menggunakan Grand Vehicle juga terkena serangan. Salah satunya adalah Tape yang membuatnya terluka. Sedangkan Ran, Tenma, Ken, dan Go membantu menolong Ruby. Tak lama kemudian Tenma datang membantu dengan menggunakan Chose Shin Garudanya. Tiba-tiba langit berwarna gelap hingga mengeluarkan sebuah petir. Papan kristal juga menyala seakan-akan ada yang memanggil para Grand Caesar. Garuda yang dikendalikan Tenma berkali-kali terkena serangan dari Troyus, hingga pada akhirnya Garuda mengalami kerusakan sistem. Tak lama kemudian Cloud Dragon muncul dari langit. Para Grand Caesar menyaksikan Gantras meluncur melawan Troyus. Tak hanya Gantras, tapi Cloud Dragon juga mengeluarkan serangan. Akira dan Ai kemudian menemui Tuan Misunugi untuk menanyakan kondisi Tape. Tapi mereka berdua tidak diizinkan masuk. Selain itu, Ran bersama teman-temannya bahagia karena kondisi Ruby semakin membaik. Para anggota Grand Caesar kemudian berkumpul, mereka membahas cara menghentikan serangan pihak Ufumanafu ke bumi. Pada pembahasan itu muncullah konflik di antara mereka, di mana semua anggota Grand Caesar terbagi menjadi dua kubu, yakni kubu yang ingin menyerahkan diri seperti Go, Ai, dan Ran, dan kubu yang menolak menyerahkan diri seperti Naoto, Tenma, dan Makoto. Pada akhirnya Tenma berusaha menenangkan mereka semua. Tak lama kemudian datanglah Profesor Horiguchi yang membawa papan kristal. Papan kristal itu menyala yang menyilaukan mata mereka. Menurut teori dari Profesor Horiguchi, dengan mengumpulkan ke-12 simbol Grand Caesar, maka papan kristal akan aktif. Mereka semua pun akhirnya masuk paksa di ruangan perawatan Tape berada. Seketika simbol Grand Caesar mereka aktif. Mereka kemudian meletakkan tangan mereka di papan kristal sesuai instruksi Profesor Horiguchi. Mereka semua kemudian menghilang dari hadapan Profesor Horiguchi untuk menghentikan serangan dari Ufumanafu. Ke-12 orang itu kemudian berada di alam lain dan mereka berdiri sesuai simbol Grand Caesar mereka masing-masing. Di alam itu terdengar suara yang menjelaskan peristiwa masa kuno dan asal-usul Cloud Dragon. Suara misterius itu juga membimbing mereka untuk segera menghentikan langkah Ufumanafu karena mereka harus melindungi bumi. Ufumanafu menduga bahwa Grand Caesar adalah keturunan bos Kuito.